selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mak Babo. Ya, malam ini malam yang penuh berkah. Walaupun kondisi sekarang lagi banjir melanda Kapuasulu, tapi tidak menyurutkan niat Mak Babo untuk menemui teman-teman. Kan Mak Babo sudah lama nggak bikin channel, nggak bikin konten YouTube buat Mak Babo. Nah, sekarang Mak Babo akan berbagi ilmu, berbagi cerita tentang status dan pekerjaan Mak Babo selama 15 tahun. Apa yang Mak Babo kerjakan. Jadi teman-teman harus tahu ya. Dan bagi yang ingin mengikuti jejak Mak Babo selama ini, apa yang dilakukan? Nanti teman-teman mendengar sendiri cerita kilas tentang apa yang menjadi pekerjaan sebenarnya Mak Babo. Dan mungkin ini bisa dibuat panduan buat teman-teman yang ingin terjun ke ranah yang satu ini. Mungkin teman-teman akan tahu apa. Tapi kita lihat dulu pemandangan Cafe Income. Oke, ini di malam hari guys. Di belakang Mak Babo ini Sungai Kapuas yang lagi banjir. Airnya luar biasa naik. Oke teman-teman, Mak Babo bercerita sedikit tentang apa yang menjadi sebuah pertanyaan kawan-kawan. Mungkin selama ini Mak Babo ini kerja apa, kegiatannya apa. Nah, selama 3 tahun Mak Babo memang sengaja merenung diri, merenung kesalahan apa yang telah dibuat Mak Babo selama ini, sehingga membuat Mak Babo gagal. Bukan gagal artinya ini apa, kesuksesan yang ditunda sama Mak Babo, karena Mak Babo tidak ngotot. Nah, ceritanya begini teman-teman ya, skip. Nah, Mak Babo waktu itu tahun 2007, kembali ya kita berapa belas tahun yang lalu, 2007 Mak Babo berdomisili di Pontianak. Cukup lama, dari kuliah sampai berkeluarga berada di kota Pontianak. Nah, terjadilah di tahun 2007 mereka mengajak Mak Babo untuk tampil di pentas politik. Awalnya memang takut, karena bagi Mak Babo politik itu memang bukan dunia kita. Nah, tapi karena niat pertama Mak Babo ini membantu, menolong saudara, akhirnya 2008 kita pindah ke Putu Sibau mengikuti Pileg 2009, dan kita mulai berjuang di tahun 2008. Singkat cerita, selama 1 tahun kita belajar menggeluti dunia baru, dunia yang sangat baru buat Mak Babo. Dan sebenarnya dunia yang satu ini memang Mak Babo kurang suka awal. Nah, akhirnya dengan bujuk dan rayu adik, karena pada saat itu kalau tidak salah 40 sekian partai ya. Nah, Mak Babo ikut mencoba benar-benar ya, dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri. Tidak ada yang namanya
uang dan sebagainya, tidak ada. Memang kita berjuang selama 6 bulan. Mak Babo tidak pulang ke rumah bersama seseorang. Kita melihat kota Putu Sibau yang selama dari tahun 86 Mak Babo tamat SMA ya, langsung berada kuliah ke Pontianak sampai berkeluarga. Saya berkeluarga tahun berapa ya, lupa. 1996 kita menikah. Nah, cukup lama, dari kuliah sampai dari kuliah 86 sampai 2008 Mak Babo pulang ke Putu Sibau untuk membantu si awalnya. Nah, akhirnya kita ikut Pilcaleg, ikut dari Partai Bintang Reformasi, ketumnya Pak Bursah Jarnubi. Nah, memang waktu itu kita benar-benar awam tentang politik, tidak bisa pidato, grogi melihat orang. Hanya satu kelebihan Mak Babo, satu saja. Mak Babo ini tukang jalan dulu, nggak siang nggak malam, hobinya cuma jalan, bertandang ke rumah orang, tidur di kampung-kampung. Senang karena memang sudah cukup lama Mak Babo tidak kembali ke tanah kelahiran. Nah, sebuah kebanggaan pada saat itu Mak Babo ikut di zona 2 tahun 2008, zona yang ada 8 kecamatan, mulai dari Jongkong, Hulu Gurung, Selimbau, Suhait, Semitau, Silat Hilir, Silat Hulu, satu lagi apa? Lupa. Oh ya, Seberuang. 8 kecamatan, guys. Luar biasa jauh, luar biasa menguras tenaga. Namun pada saat itu 2008 itu memang susah kita mencari gender, kaum perempuan yang benar-benar ingin bertarung itu susah. Mungkin dari sekian banyak ya Mak Babo yang memang apa ya, hobi jalan, hujan, petir, panas, terik, bodo amat. Karena kita ini kan dari kota nih, turun ya 23 tahun kalau nggak salah di kota Pontianak. Pulang kampung, aduh, sepi banget ya. Tapi ya sudah, karena ini sebuah kebanggaan, ini tanah kelahiran, dicoba. Singkat cerita, Pilcaleg 2009 Mak Babo terpilih menjadi anggota DPR. Tuh, luar biasa. Dari sesuatu yang iseng tapi harus tekun, iseng berhadiah gitu. Nah, waktu itu benar-benar awam, tidak bisa ngapa-ngapain, benar ikut aja, ikut orang pidato kita diam, memang nggak bisa. Nah, jelang 2009 sampai 2014 kita alhamdulillah menjalani 5 tahun menjadi anggota dewan terpilih dari Partai Bintang Reformasi. Terima kasih. Nah, kemudian tahun 2014, singkat cerita, lupa. Pertama sekali duduk di dewan itu benar-benar nggak tahu apa sih yang harus dikerjakan, apa sih, benar-benar belajar. Selama 3 tahun belum juga bisa. Benar datang duduk diam, nggak mengerti apa sih misi kita kesini gitu. Nah, kemudian saking penasaran di Pilcaleg 2009-2014
akhirnya ya mencoba lagi keberuntungan di tahun 2014. Nah, karena partai saya tidak lolos parliamentary threshold, akhirnya ya Pak Babo pindah partai, singkatnya begitu. Nah, ketemulah sebuah partai berwarna biru, partainya Partai Nasdem, yang ketumnya berjenggot, berewok gitu. Pertama melihat kita ya ngeri-ngeri sedap juga nih orang kan gitu. Benar gak sih partai ini akan bagus gitu. Nah, kita pejuang pertama menghadirkan Partai Nasdem di Kabupaten Kapuas Hulu dengan kekuatan dari Partai Bintang Reformasi. Saya Dewan Partai Bintang Reformasi. Nah, gaji saya pakai untuk ini untuk untuk berkorban di Partai Nasdem. Luar biasa Partai Bintang Reformasi yang telah banyak mengajarkan Mak Babo tentang arti politik. Nah, akhirnya menjadilah Babo seorang perempuan restorasi. Partai Nasdem dikenal dengan partainya restorasi, partai perubahan. Nah, dengan moto itu bagi Mak Babo ini pas benar nih, karena periode 2009-2014 Mak Babo benar-benar tidak tahu apa-apa tentang politik kan. Akhirnya dengan masuknya Mak Babo ke Partai Nasdem, benar-benar restorasi, benar-benar ingin merubah diri. Apabila Mak Babo terpilih kedua kali, ingat. Akhirnya kita sampai endingnya 5 tahun kita menjadi anggota dewan. Bertemu lagi 2014 kita sudah mulai pilcaleg kembali. Akhirnya Mak Babo memberanikan diri ikut lagi. Lalu jadi hobi nih, karena asik kan. Nah, akhirnya ikut pilcaleg 2019 kalau nggak salah ya gitu, 2019 dengan biayanya PBR, Partai Bintang Reformasi, untuk berjuang di Nasdem. Ini luar biasa Pak Bursa, terima kasih. Kemudian kita mencoba keberuntungan guys di Nasdem berwarna biru dengan ketua umumnya Pak Brewok, Pak Surya Paloh. Terima kasih juga, ketum yang hebat juga. Akhirnya singkat kisah, 2014 kita berjuang kedua kali dan terpilih lagi, alhamdulillah. Jadi sudah 2 kali, ini pengalaman menang gitu. Dan bersyukur juga kita selesai selama 5 tahun sampai 2019 tanpa cerita yang jelek pastinya. Nah, kemudian 2018 ingin mencoba lagi keberuntungan ketiga kali. Tiga kali. Nah, kemudian Mak Babo mencoba lagi ketiga kali. Dengan keterbatasan, dengan kondisi ekonomi negeri ini yang begini. Kemudian dalam hati kecil Mak Babo memang kemarin mencoba keberuntungan yang benar-benar keberuntungan. Kalau memang terpilih, inilah hati, inilah orang yang benar-benar memilih pakai hati. Karena Mak Babo ikut cerita, ikut moto
perintah dari ketum Nasdem tanpa mahar. Kemudian kita benar-benar tanpa mahar, cukup membayar saksi, biaya kita turun berpolitik, biaya makan minum itu aja. Dan kita memang mencoba keberuntungan seperti apa ya, tentang kisah politik. Pertama, benar-benar kita awam. Kedua, sedikit ada rezeki. Ketiga, ekonomi sulit. Dan kemudian kita akan benar-benar, kalau Mak Babo waktu itu menahan diri untuk benar-benar melihat siapa pemilih yang berhati, benar-benar hati Babo. Ternyata kita kalah, bukan kalah, gagal yang tertunda. Nah, tapi kita menimba pengalaman. Artinya pengalaman begini, 1 kali, 2 kali saya begini, 3 kali, oh saya begini, gitu. Jadi cerita politik nih teman-teman, kita harus benar-benar berani berjuang, berani ambil resiko. Kalah itu biasa, menang juga biasa. Jadi tidak usah terlalu berbesar hati, tidak usah terlalu lupa diri apabila kita berada di sana. Kita ini corong masyarakat, kita ini suara masyarakat, begitu. Nah, kemudian selama tidak terpilih, gagal, Pak Babo mencoba keberuntungan lain. Nah, pada awalnya ya maunya sih mau caleg lagi, malas ya, kita sudah gagal. Tapi terkadang energi positif dari politik ini tidak akan pernah pudar, tetap punya siklus, tetap mengalir seperti darah yang terus berada di nadi kita. Nah, ini Mak Babo sekarang merenung apa yang harus kita Mak Babo lakukan di tahun 2023 nanti. Semoga Mak Babo diberi kekuatan sama Tuhan, diberi kekuatan sama Allah untuk hadir kembali di dunia politik yang sepertinya masih membutuhkan kami, kaum perempuan yang benar-benar serius ya. Bukan kaum perempuan yang ya benar asal tempel, baliho, iseng, dipasang caleg tapi tidur di rumah. Nah, ini yang tidak kita mau. Pesan Mak Babo buat para caleg perempuan, seandainya mbak-mbak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, apabila diajak dari sekian partai untuk caleg, ikut, jangan takut, mencoba keberuntungan seperti Mak Babo di tahun 2008. Kemudian pesan Mak Babo, jangan hanya baliho ditenteng di depan jalan protokol, jangan. Bergeraklah, bekerjalah, berusahalah untuk dapat memperoleh suara, karena hak kita perempuan ini sangat besar di dunia politik. Kalau kita malas, kita hanya menolong untuk dipajang foto, mending gak usah gitu. Karena kalau kita asal begitu perhitungan suara, nanti dilihat, oh si perempuan A suaranya cuma 5, suaranya cuma 10, malu, mending gak usah. Nah, apabila mbak-mbak kaum aku yang ingin menjadi caleg, berkaryalah. Kami sudah tua ini,
pasti ingin ada generasi yang terbaik. Siapa saja, bukan harus anak saya, bukan harus keluarga saya, bukan, semua. Kaum perempuan harus bijak. Kaum perempuan harus sadar bahwa kita sangat dibutuhkan di dunia politik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, Mak Babo ingin ada generasi Mak Babo. Mak Babo kedua, ketiga, keempat, ke-10. Nah, kita akan menggores nama, orang tua bangga, anak-anak bangga, turun kita bangga. Gitu. Dunia politik itu asik. Jangan takut. Politik nggak perlu pakai uang. Mak Babo 2008 aja nggak pakai uang. Nah, karena kita memang ingin berjuang benar-benar. Nah, kemudian ini sebentar lagi Pilcaleg 2024. Nah, kita harus berada di tengah mereka, kaum laki-laki. Kita nggak boleh berpangku tangan, harus hadir. Semoga Mak Babo diberi kekuatan sama Allah untuk ikut kembali. Nah, ayo kita bertarung. Ini tidak bicara partai, tidak. Partai mana saja yang ada kaum perempuan itu wajib ya, wajib. Keterwakilan perempuan itu wajib. Betapa bangganya Kaposulu apabila menghantarkan 10. Mak Babo ingin 10 perempuan hebat, perempuan pintar, perempuan yang punya wawasan berada di DPRD Kabupaten Kapuasulu. Sehingga kelihatan bahwa kita kaum perempuan benar-benar hebat, benar-benar asik, benar-benar mengerti, benar-benar ingin membuka diri dengan dunia politik. Nah, serius. Kemudian jangan kita kecut, jangan berkecil hati. Oh, aku nggak punya uang. Oh, aku nggak bisa pidato. Oh, aku malu bertemu sama orang banyak. Nanti waktu yang akan mengukir Anda, waktu yang akan membuat Anda berani, waktu yang akan merubah takdir Anda. Tapi takdir tidak akan berubah kalau kita tidak berusaha. Tidak berusaha, guys, harus berusaha. Kalau kita diam tidur di rumah, takdir apa yang akan menjemput? Hanya takdir kematian dan kebodohan yang akan menjemput kita. Mari kaum perempuan bersemangat dan bertemu kita di 2024. Saya dari Partai Nasdem, teman-teman dari partai lain yang kaum perempuan, kita sama. Nggak usah menganggap bahwa oh beda partai kita lawan, bukan. Sama saja kita. Kaum perempuan kita harus bangkit dari sifat lemah kita. Kaum perempuan tidak lemah. Kaum perempuan tidak boleh diinjak-injak. Kaum laki-laki tuh dengar, mereka bisa, kita juga bisa. Ya, harus punya nyali, nggak usah takut. Kita tidak butuh wajah cantik tapi dablek, tidak. Kita butuh yang biasa-biasa saja penampilan, tapi pola berpikir dia hebat, wawasan dia terbuka, pintar. Nah, dunia politik membutuhkan orang yang pintar, bukan yang blow on, yang nunggu dilamar, yang nunggu dinikahi. Tuh ingat. Jadi Mak Babo berharap dengan adanya kontensi ini, berharap 2024 DPRD Kapuasulu akan hadir 10 perempuan terbaik. Semoga di dalam 10 Mak Babo juga ada. Aminkan ya. Untuk teman-teman yang ingin ikut caleg, jangan paksa diri. Tidak ada uang, jangan paksa diri. Tapi kalau Anda dicalegkan, Anda harus berjuang.
Anda harus serius. Kalau nggak pakai uang dengan 1000 cara. Yang nggak punya motor pakai sepeda, datangi rumah-rumah, datangi keluarga atau apa gitu. Nah, jadi kemudian pesan Mak Babo juga bagi kaum perempuan yang punya uang juga, yang beruang ya, jangan terlalu pure tentang uang. Nanti penyesalan akan hadir setelah uang kita habis. Karena apabila Anda terpilih dengan uang banyak, DPRD Kapasulu tidak akan Anda dapatkan untuk penggantian modal Anda. Modal yang Anda keluarkan. Jangan berharap, ini pengalaman yang kita bagi. Jadi marilah kaum perempuan kita berjuang dengan apa adanya, dengan kehebatan kita, dengan kepiawaian kita, dengan supel kita, dengan kebaikan kita. Ya, bisa punya nilai di mata orang lain. Ya, kalau masalah tidak bisa pidato itu biasa, Mak Babo melewati. Ya, jangan takut tampil, hadir aja apabila ya diajak, ikut aja apabila diajak jadi bacalek gitu. Karena sekarang ya sangat susah cari kaum gender untuk mau berpolitik, susah. Jadi Mak Babo mengajak ya, apabila ada beberapa partai mengajak kaum perempuan caleg ikut, jangan takut, ikut. Nah, Mak Babo sangat menerima sharing dari partai mana saja kaum perempuan yang mau kita cerita-cerita. Ayo datang ke Income Cafe 24 jam, mulai jam 7 pagi sampai jam 12 malam kita ngobrol. Nah, kiat bagaimana kita menang, bagaimana sampai kita kalah, ada di sini di Mak Babo. Merasakan menang 2 kali, kalah 1 kali. Tapi ini absen politik, menang-menang kalah. Itu namanya ritme politik. Gak usah takut, ya. Nanti kita akan berjumpa 2024 ya. Tidak butuh kita harus menang semua, tidak. Tapi kita bisa mengukur dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, kita dapat suara berapa. Kalau Mak Babo kemarin berada di dapil yang jauh, nah nanti 2024 kita lihat mau berada terbang di mana burung perempuan ini. Itu rahasia perusahaan. Oke, next. Kita bertemu lagi nanti. Mulai hari ini Mak Babo sudah banyak berbicara tentang politik ya. Jadi kawan-kawan yang ingin komentar, ya silakan berkomentar di bawah nanti di YouTube Mak Babo. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jumpa Mak Babo. Selamat datang ke Caleg 2024. Semoga kita menjadi pemenangnya. Dan semoga Tuhan memberi 10 perempuan terbaik yang akan menjadi wakil kaum aku. Dan semoga dari 10 perempuan itu Mak Babo juga di sana. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Mak Babo. Jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye.